Sial, sial. Hal yang paling tidak aku sukai saat masuk sekolah mengenang kejuruan adalah praktek. Jujur saja, aku memang dikenal paling malas saat materi praktek berlangsung di sekolah. Aku tidak suka dengan kejuruan arsitek. Aku tidak suka matematika. Aku tidak suka menggambar dengan penggaris. Aku tidak suka dengan semua itu. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kalau tidak suka, kenapa mengambil jurusan ini? Jawabannya simpel. Terpaksa karena suatu alasan. Itu dia. Sekarang aku harus mencari cara agar bisa bolos dari siksaan sekolah ini. Mumpung hari ini kebetulan adalah hari kedua aku melatih teater, akhirnya di hari Senin ini aku merasa lebih bersemangat untuk terus mencari cara agar bisa keluar. Aku punya ide saat itu. Aku akan berpura-pura sakit perut ke UKS untuk meminta surat keterangan pulang. Aku yakin cara ini pasti akan berhasil. Aku kan seorang aktor, otomatis jago acting. Dan ya, akhirnya aku dapat surat izin untuk bisa kembali ke rumah. Tidak ada praktek menyebalkan. Tidak ada juga Pak Zainal. Rio, aku datang. Aku tidak sempat ganti baju di sekolahku. Jadi, aku langsung saja pergi ke sekolah dasar dan akan berganti baju di sana. Kelihatannya aku akan telat dan merasa kalau murid-muridku pasti sudah menunggu di sana. Tinggal 5 menit lagi aku sampai, dan setelah 5 menit terlewatkan, akhirnya aku tiba juga di sekolah SD tersebut, dan berlari hendak berganti baju di toilet sekolah tersebut. Aku sempat melintasi kelas 6A, dan lihatlah, semua murid sudah menunggu. Aku berganti baju dengan cepat di toilet, dan kembali keluar sudah dalam keadaan rapi. Aku lalu berjalan menuju ke kelas 6A. Tapi sebelum masuk, aku sempat berdiri di pintu kelas melihat ke arah kiri sudut sekolah, samar-samar terlihat bocah misterius itu yang sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tapi entahlah, apakah dia akan kemari atau tidak, itu bukan urusanku. Tiba-tiba saja, secara mendadak kepala bocah itu berbalik ke arahku. Dan dengan sergap aku langsung mengalihkan pandanganku darinya. Aku tidak mau sampai dia melihatku. Tapi, kurasa sepertinya dia sudah melihatku. Namun kucueki saja dan lanjut masuk ke dalam kelas. Maaf ya semua, Kak Altar telat, ujarku saat masuk kelas. Mereka memaklumi, tapi memang seharusnya seperti itu. Jika mereka yang membutuhkan ilmu ini, berarti mereka yang harus setia menunggu. Benar gak sih? Ya itu persepsi aja. Ditambah lagi, aku tidak membayar sepeser pun untuk melatih di kelas tersebut. Ya, lengkaplah. Tanpa berbicara panjang lebar lagi, aku langsung mengambil spidol dan mengeluarkan catatan materiku di hari itu. Aku ingin mereka semua menyalin apa yang kutulis di papan putih, dan lalu menjelaskan secara teori sambil sedikit praktek cara mengenal ekspresi. Sudah setengah papan putih terisi dengan tulisanku, disertai sorotan cahaya yang berasal dari pintu kelas tepat di samping kananku. Yang tadinya cahaya luar berasal dari pintu bersinar terang, kini samar-samar seperti ada bayangan yang terlintas. Dan ternyata, bayangan itu berasal dari bocah misterius tersebut. Lihat dia kembali hadir. Mungkin harapanku mulai menjadi doa yang tersampaikan kepadanya. Maksudku Tuhan. Dan akhirnya terkabulkan. Aku langsung berbalik melihatnya. Dan entah kenapa aku langsung gemetar melihat wajahnya yang seakan penuh dengan rasa penasaran terhadapku itu. Dia masih berseragam sekolah putih merah lengkap dengan tas hitamnya. Hanya saja dia memakai sepatu tanpa kaos kaki. Tampak lucu. Kemana perginya kaos kaki itu ya? Bocah-bocah. Ya, sekarang aku harus berusaha untuk cuek padanya. Entah sampai kapan. Yang jelas sampai dia merasa bisa menegurku duluan. Tapi sekarang aku bingung. Karena dia menatapku dengan serius, menyimak, dan memerhatikan setiap kali aku melakukan pelatihan di kelas itu. Dan lebih anehnya lagi, dia terlihat sangat betah berdiri di sudut pintu kelas 6A sampai aku selesai mengajar murid-muridku. Aku sepertinya akan gila kalau terus-terusan dibuat penasaran seperti ini. Ada apa dengan anak ini ya? Menegur satu kata pun tidak, melakukan kesibukan juga tidak. Malah sangat betah memerhatikanku yang sedang mengajar, bahkan sampai kelas pelatihanku selesai. Dan jujur saja, saat kelas sudah selesai, murid-muridku akan bergerombolan untuk pulang. Dan anak misterius itu juga melakukan hal yang sama. Dia juga ternyata pulang. Jadi dari tadi dia menunggu siapa? Oh my god, what happened? Sepulangku dari melatih, aku berbaring di kamarku sejenak sambil merebah hendak melepas lelah. Aku sempat berpikir kembali tentang materi di hari ketiga nanti.
Dan yang pasti aku kembali bertanda tanya tentang anak misterius itu lagi. Apakah dia akan muncul lagi? Dia menunggu siapa tadi? Entahlah. Mungkin kita bisa biarkan saja dulu. Dan tentang hari-hariku di sekolah SMK ku, mungkin tidak terlalu penting untuk diceritakan. Karena setiap hari sejak kalian mengenal Pak Zainal, tidak ada lagi yang terlalu penting. Dan kalian tahu kalau aku membenci praktek dan bolos akan menjadi pilihanku saat praktek. Ya, itu adalah solusi yang tepat. Ini adalah hari ketiga. Aku bertanya-tanya, apakah bocah itu akan datang lagi? Dan untuk siapa dia datang? Apakah dia akan melakukan hal yang sama lagi jika dia benar-benar akan datang? Oke, kita lihat saja. Sudah 20 menit aku memulai latihan. Tidak ada tanda-tanda dari dia akan datang. Pikirku, mungkin kemarin hanya kebetulan saja. Entah dia sedang bosan di rumah atau apalah. Namun saat aku baru saja berpikir tentangnya, dia kembali menampakkan dirinya di pintu kelas ini lagi. Masih melakukan hal yang sama sampai kelas selesai. Jujur saja, aku tidak terlalu konsentrasi melatih murid-muridku. Aku begitu sangat terganggu akan kehadirannya, yang membuat rasa penasaranku selalu memuncak. Kini aku sudah punya target. Jika sampai minggu ketiga dia masih berani akan tetap datang seperti itu, aku akan memberanikan diri untuk menegurnya. 2 minggu kemudian, hari-hari telah berlalu. Firasatku yang seakan menghantuiku dari minggu pertama belum bisa terjawab sampai minggu kedua pada saat itu. Tidak ada perubahan dari anak itu yang terus memperhatikanku. Hanya saja dia sudah tidak mengintip lagi di balik pintu. Malahan, dia duduk melantai di sudut kiri pintu kelas tersebut. Dia terlihat menyandar sambil terus duduk memperhatikanku. Sampai detik di mana aku belum tahu siapa namanya, aku berusaha bertanya dengan murid-muridku mengenai siapa anak itu. Tapi tak satu pun dari mereka mengetahui namanya. Ada yang bilang dia memang seperti orang bisu. Ada juga yang bilang wajar saja. Siapa tahu dia lagi punya masalah keluarga. Jadi di minggu kedua saat itu, aku sempat berpikir kalau anak ini memang hanya datang ke sini untuk memperhatikanku saja saat melatih. Atau mungkin dia menunggu salah satu dari temannya yang akan diajak pulang bersama, dan temannya itu adalah murid-muridku. Tapi lucunya, ketika semua muridku bergerombolan pulang, tidak satupun dari mereka yang ikut berjalan dengan anak misterius tersebut. Aku juga sempat berpikir, kalau memang dia orang dewasa, ya sediam apapun dia pasti akan menyapaku, meski hanya satu kata. Tapi sekarang, karena posisinya aku yang lebih dewasa, maka akan kutegur dia duluan. Ya kali. Senin 4 Maret 2013. Ini adalah minggu ketiga. Baiklah, yang akan kulakukan hanya melanjutkan praktek drama sambil menunggunya datang. Dan di saat beberapa menit berlalu, dia telah datang melakukan hal yang sama dari minggu pertama. Aku biarkan saja dia sejenak sambil menunggu beberapa muridku untuk beristirahat. Dan saat mereka beristirahat, sekarang waktunya. Dengan lemah lembut dan sedikit nervous, aku melangkah ke arahnya. "Dek, nama kamu siapa?" Tanyaku membuka teguran pertama dengan sangat lembut. "Hening." Tidak ada jawaban apa-apa. "Kamu lagi ngapain di sini?" Teguran kedua. Hening lagi. Dia lagi-lagi tidak menjawab apa-apa, membuatku seperti salah tingkah pada akhirnya. Nama kakak Altara. Kamu bisa panggil Kak Altar. Kak Altar juga perhatikan kamu di sini sudah lama sejak hari pertama kakak ngajar. Memangnya kamu mau masuk kelas ini juga ya? Tanyaku hendak meyakinkannya. Dia merespon, namun hanya dengan menggelengkan kepalanya tanda bahwa dia tidak ingin masuk kelas teaterku. Oke, kalau begitu sekarang kamu bisa kasih tahu sama Kak Altar nggak? Siapa nama kamu? Tanyaku lagi. Dan akhirnya dia menjawab dengan sangat gugup dan terbata-bata. Aril kak, sahutnya. Suara pertamanya yang keluar dari mulutnya sangat membuatku semakin gemas dengan anak ini. Suaranya kecil sekali. Dan anak misterius itu ternyata bernama Ariel. Oh, Ariel. Jadi Ariel selama ini ngapain saja di sini, Dek? Tanyaku lagi. Hening. Dia lagi-lagi tidak menjawab apa-apa. Tapi dia merespon apa yang kutanyakan dari awal aku menegurnya. Namun secara perlahan, tiba-tiba mata Ariel tampak berkaca-kaca. Dan lihatlah, dia menangis menatapku membuatku menjadi semakin penasaran dan bingung. Ada apa dengan anak ini ya? Tanyaku dalam hati. Loh, kamu kenapa? Ariel kok menangis? Tunggu sebentar ya.
Karena tingkah Ariel yang membuatku bingung pada saat itu, akhirnya aku langsung membubarkan kelas hanya untuk hari ini. Adik-adik semua dengar, hari ini Kak Altar ada urusan, mungkin sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk latihan terus di rumah, oke? Serentak murid-muridku menjawab, siap Kak. Akhirnya aku langsung membubarkan kelas hanya untuk hari ini. Adik-adik semua dengar, hari ini Kak Altar ada urusan, mungkin sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk latihan terus di rumah, oke? Serentak murid-muridku menjawab, siap Kak. Saat semuanya bergerombolan ingin pulang, aku melihat ke arah Ariel yang juga ingin ikut bersama murid-muridku sambil menghapus air matanya. Aku langsung memegang tangannya hendak menahannya pergi. Sebab tujuanku menyelesaikan kelas ini karena aku ingin berbicara dengannya. Dia penurut dan tidak melepaskan genggaman tanganku sama sekali. Saat kurasa kelas sudah sepi, aku membawanya duduk di depan meja guru yang berhadapan denganku, yang juga akan duduk di kursi meja guru. Wajahnya terlihat polos. Aku menegurnya. Ariel tadi kenapa nangis, Dek? Kak Altar salah bicara ya? Tanyaku dengan sangat lembut. Dia meresponku dengan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengerutil telapak meja guru dengan tatapan yang kosong. Lalu kenapa, Dek? Kenapa Ariel menangis tadi? Tanyaku kembali dengan penasaran. Dia hanya terdiam kaku dan kosong. Tiba-tiba aku merasa sangat terkejut. Lihatlah. Ya ampun, anak ini menangis lagi. Perlahan matanya kembali berkaca-kaca. Malahan yang lebih parahnya lagi, tangisannya sudah tersuduh-suduh. Tapi dia berusaha menahannya. Ya Tuhan, Ariel kenapa lagi sih, Dek? Kok nangis lagi? Tanyaku lagi yang mulai kesal. Akhirnya aku berpikir untuk menenangkannya sejenak. Aku langsung mampir ke tempat duduknya dan mulai mengangkatnya untuk duduk di pangkuanku. Aku hanya berusaha memanjakannya, karena memang dapat kulihat anak ini sangat manja. Aku mulai mendekap Ariel dari belakang di pangkuanku, layaknya seorang kakak yang membujuk dan memanjakan adiknya. Aku mulai berkata dan berbicara sesuatu mengenai namanya yang berarti singa Tuhan. Ya, aku sudah tahu itu. Ariel, oke. Tahu nggak arti dari nama kamu itu apa? Ariel itu artinya singa Tuhan. Paham? Tanyaku. Ariel lalu mengangguk, tanda bahwa dia paham. Ya kali dia paham. Nah, sekarang coba deh kamu bayangin. Singa. Ada nggak singa cengeng? Singa itu adalah pemimpin yang kuat. Dan Ariel adalah anak yang tampan, gagah berani, gagah perkasa, dan sempurna. Tapi kalau Ariel cengeng, semua yang Kak Altar bilang tadi itu nggak ada artinya, Dek. Kamu jangan nangis lagi ya. Jelasku. Namun setelah itu hening. Aku masih saja mendekapnya dari belakang di pangkuanku. Tak lama kemudian terdengar suara dari mulutnya dengan gugup berkata, Kak Altar mau nggak jalan-jalan ke rumah Ariel? Pertanyaannya yang membuat batinku berkata, what? Tunggu, anak ini mungkin sudah benar-benar gila, tahu nggak? Kok bisa ya? 3 minggu selalu membuatku penasaran, tidak dapat berkata apa-apa selain menunggu dia menegurku duluan. Dan sekarang, dia kayak sudah kenal denganku bertahun-tahun lamanya. So akrab banget ya. Tapi tidak apa-apa, aku berusaha mencari alibi saat itu. Waduh, Kak Altar ada pertemuan dengan teman-teman, Dek, sebentar. Penting banget. Gimana kalau besok lusa? Oke? Sahutku berusaha menghindar. Tapi dia tidak merespon apa-apa. Dan ya, dia melakukannya lagi dan lagi. Dia menangis, Tuhan. Cengeng sekali anak ini. Ada apa ya? Ariel kenapa lagi sih, Dek? Cengeng banget sih kamu. Ungkapku terhadapnya sambil mendengar tangisan Ariel. Saat itu juga hening sementara. Dan apa boleh buat setelah kupikir-pikir, ya sudah. Diam, Dek, diam ya. Kak Altar akan jalan-jalan ke rumah Ariel sekarang, oke? Kamu jangan nangis lagi. Aku langsung menyerong badannya sedikit, menyamping karena aku ingin menghapus air matanya. Dan seketika dia mendadak berhenti menangis dan seperti terkejut melihatku. Aku lalu tersenyum meresponnya, karena heran saja. Kenapa ngeliatin kakak seperti itu, Dek? Tanyaku seraya tersenyum. Enggak apa-apa, Kak. Jawabnya yang mulai terdengar santai. Saat itu juga aku lalu cabut bersama Ariel hendak pergi ke rumahnya berjalan-jalan. Let's go, Rio!
Di perjalanan menuju rumahnya, Ariel duduk di bagian belakang motorku. Sejenak aku mengarahkan kaca spionku ke arah mukanya. Rambutnya yang terhembus angin, matanya yang semakin sipit karena silau matahari, kulitnya yang putih dan bibirnya yang merah. Semuanya terlihat sangat kontras terkena sinar matahari. Menggemaskan sekali bocah Ariel ini. Aku tersenyum girang sendiri melihatnya dari pantulan kaca spion. Aku sampai di rumah Ariel yang ternyata tidak jauh dari rumahku. Lagi-lagi jaraknya kurang lebih sama kalau berjalan kaki dari rumahku ke SD. Ariel turun dari motorku dan langsung lari masuk ke rumahnya. Sejenak aku melihat keadaan rumah Ariel dari luar yang ternyata sangat kelihatan sepertinya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Aku lalu turun dari motor dan perlahan jalan masuk ke dalam rumahnya. Yah, sudah jelas. Temboknya sudah retak-retak, tanpa plafon, atap yang sudah berlubang, lantai tidak bertehel, hanya dengan cor halus juga ada beberapa yang hancur. Jendelanya ditutupi dengan kordeng yang berasal dari karung beras. Ya ampun, dan hawa rumahnya terasa gerah sekali. Kasihan Ariel. Jujur, pada saat itu aku hanya ingin menangis karena merasa bersalah tidak bertanya tentang kabarnya duluan. Bodoh aku ini. Ketika masuk ke dalam rumahnya, ternyata yang selama ini aku melihat Ariel itu si pendiam, semuanya berbalik salah. Dia sangat gembira menyambut kedatanganku sambil berlompat-lompat di sofanya yang kelihatan sudah robek-robek. Dia juga sangat bersemangat. Assalamualaikum. Ya Tuhan, Ariel! Ungkapku terkejut melihat tingkah Ariel yang sangat girang. Waalaikumsalam kak, sini masuk. Bu, ibu, bu, sini lihat siapa yang datang. Teriak Ariel yang memanggil-manggil ibunya seraya melompat-lompat girang. Tak lama kemudian, ibu Ariel muncul. Ada apa Ariel? Loh, siapa ini? Tanya ibu Ariel seraya memperhatikanku. Bu, itu Kak Altar. Jawab Ariel yang membuatku bingung. Karena seakan-akan dia sudah bercerita tentangku dengan ibunya. Oh alah, ini yang kamu bilang Kak Altar itu Riel. Sahut pernyataan ibu Ariel. Hai tante, saya Altara. Bisa dipanggil Altar saja. Aku lalu menyelami tangan ibunya hendak berkenalan. Kamu bisa panggil saya Tante Yahya nak? Tante Yahya sudah lama loh nunggu kamu. Ungkap Tante Yahya yang membuatku terkejut. Apa? Sudah lama tante? Kok bisa? Tanyaku yang benar-benar bingung dan heran. Iya nih, kata si Ariel, di sekolahnya ada kakak yang tinggi, tampan, putih, pintar, cerdas, dan bisa berakting. Jadi lucu saja sih tante dengarnya. Aduh Ariel, dia kayaknya memuji aku sih, tapi itu benar-benar memalukan menurutku. Pintar dan cerdas kata Ariel tante. Aku langsung berbalik ke arah Ariel. Ariel, kamu ngomong apa saja sih sama ibu kamu? Ada-ada aja. Nggak banyak kok kak. Saut Ariel yang tersenyum malu. Sudah. Ayo Ariel, turun dari situ. Kamu ini, teguran Tante Yahya pada Ariel yang berdiri di sofa. Tante Yahya lalu berbalik ke arahku lagi. Nah Altar, duduk dulu ya, biar tante bikinin teh, oke? Tawaran Tante Yahya menawarkan aku teh. Oh, makasih tante. Jadi merepotkan, ujarku berbasa basi. Udah, nggak apa-apa. Saut Tante Yahya tersenyum. Aku duduk di ruang tamu Ariel dan Ariel sepertinya sudah mulai kalem lagi, memerhatikanku dengan senyumannya. Kamu itu apa-apaan sih dek? Ini berlebihan tau. Bisa sampai kamu ceritakan sama ibu kamu lagi. Ungkapku pada Ariel yang sedikit kesal lah. Ariel hanya senang saja kak dengan Kak Altar. Ungkap Ariel yang membuatku tersenyum manis di hadapannya. Walaupun itu berat, dalam hati aku hanya ingin bertanya kenapa anak ini bisa senang denganku. Memangnya apa yang sudah aku lakukan untuk dia? Kan gak ada. Tidak lama kemudian Tante Yahya muncul lagi membawakan aku teh. Sejenak kami ngobrol berbahasa basi saat itu. Iya nih tante, jadi saya juga ikut penasaran saja dengan Ariel yang tiba-tiba ada di dalam kelasnya tertidur. Ya aku pikir dia murid teaterku. Tunggu kak, itu bukan kelasku, kata Ariel yang tegas memutuskan obrolanku. Maksud kamu? Tanyaku lagi. Aku ini masih kelas 5 SD kak. Aku bisa tidur di kelas itu karena salah satu temanku bilang ada pemuda yang akan melatih teater di kelas itu. Jadi apa dek? Aku nunggu ke Altar karena penasaran saja. Jadi malu kak? Oh gitu.
Jadi sekarang kamu masih kelas 5 SD ya? Tanyaku lagi. Ariel mengangguk, mengundang tawaku karena tingkahnya. Setelah itu, aku berbincang lama di rumahnya. Banyak sekali yang kami ceritakan malam itu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 19 malam, tepat jam 7. Aku sudah di perjalanan menuju rumahku bersama Rio. Sebelum aku pergi dari rumah Ariel, dia sempat mengantarku ke motor yang ditemani oleh Tante Yahya. Dan Tante Yahya sempat memintaku untuk bermain lagi ke rumahnya. Ariel pun meminta begitu, tapi dengan tambahan. Kak Altar jangan bosan ya main ke rumah Ariel. Pinta Ariel yang sepertinya berharap aku akan bermain ke rumahnya terus. Dan tiba-tiba dia membuatku terkejut karena dia tersenyum manis denganku dan langsung memelukku. Aku benar-benar heran pada saat itu. Aku seperti sudah menjadi kakaknya. Aku hanya tersenyum dan membelai kepalanya. Iya, Kak Altar pasti akan main lagi sama kamu. Tapi dengan satu syarat. Ungkapku yang langsung melepas pelukan Ariel dan berkata, kamu tidak boleh cengeng lagi. Ya, tos dulu dong. Oke, gitu ya. Syaratku untuk Ariel yang langsung tersenyum dan menabrakkan telapak tanganku dengannya. Hati-hati ya kak. Terima kasih sebelumnya kak. Ungkap Ariel terhadapku yang kubalas dengan tersenyum lalu pergi. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Ariel yang berbisik sambil melihatku pergi. Aku baru saja mengenal Ariel pada malam itu. Aku tidak terlalu mengenalnya. Tapi aku yakin mungkin ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Terutama sesuatu yang membuat dia menungguku hingga selama itu. Bersambung guys. Ditunggu ya.